Halo wargi-wargi sadayana. Anu ti ditu, anu ti dieu. Nu patabe, nu pacaket. Anu tas patepang, eta napi nu teu acan patepang. Pemi patepang, hayu urang ngopi sasarengan. Pendak deui sareng abdi Asep Tahlil, channel anu henteu terkenal. Maka dari itu, mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Halo teman-teman semuanya, yang di sana, yang di sini, yang jauh, yang dekat, yang sudah bertemu ataupun yang belum bertemu. Kalau bertemu mari kita ngopi bersama. Ketemu lagi dengan saya Asep Tahlil, channel yang belum terkenal, maka dari itu mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Cuman mohon maaf sebelumnya, sekarang tidak sambil ngopi ya, karena ini bukan suatu hal yang santai ya. Saya akan menyampaikan kabar yang agak serius ya. Soalnya kenapa saya di sini akan mengabarkan bahwa saya akan menjual rumah saya. Ya, kenapa saya menjual rumah saya? Ya, pertama kita semua tahu ya bahwa saya kuli di lapangan ya, dan ekonomi saya agak kurang stabil ya. Jadi ya mau tidak mau saya harus mengeluarkan salah satu aset saya ya, yaitu rumah saya. Ya barangkali aja buat teman-teman yang menonton, barangkali aja ada yang berminat untuk menawar rumah saya, ya kita nego aja lah sampai ada suatu kesepakatan dari kedua belah pihak ya. Oke, baik, di sini akan beralih ke Asep Tahlil di lapangan. Oke, menerima laporannya dari Asep Tahlil di studio ya. Kembali lagi dengan saya Asep Tahlil, channel yang belum terkenal, maka dari itu mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Ya, tadi menerima laporan dari studio ya. Ya, saya mau menjual rumah saya ya. Ya karena kebutuhan ya, sebenarnya saya juga tidak ingin menjual rumah ini, tapi ini karena kebutuhan ya, karena saya terdesak jadi terpaksa saya harus menjual rumah saya ini ya. Oke ya teman-teman ya, sebelumnya kita review dulu lokasi dan interior rumah saya ini ya. Oke, kita mulai dari depan, dari pinggir jalan dulu ya. Nah, kebetulan ini rumah saya aksesnya sangat mudah ya, karena ini bertepatan di pinggir jalan ya. Dari kota Subang itu ya sekitar 20 menit ya. Nah, pinggir jalan raya ini. Nah, kalau seumpamanya ada yang lewat depan rumah saya, mungkin nanti lihat spanduknya ya. Nah, tanah dan bangunan ini dijual sertifikat surat hak milik tanpa perantara. Nanti hubungi saja langsung nomor saya yang ini ya, Asep Tahlil. Nah, oke, kita review dulu dari depan ya. Kebetulan ini lokasinya sangat strategis ya. Pertama ada dekat dengan tempat ibadah ya, dekat dengan masjid, yang terus dekat juga dengan polsek sekitar ya, polsek Gantar. Nah, ini tampilan depannya ya. Dulu itu rumah saya ini gudang gas ya, karena faktor ekonomi ya, karena usahanya sedang ngedrop ya, jadi rumah ini sementara waktu dikosongin. Dan kebetulan sebelumnya juga rumah ini ada yang ngontrak ya. Ya sekarang mungkin sedang berhenti beroperasi dulu ya yang ngontrak rumah sayanya. Nah, ini tampilan depannya. Nah, jadi inilah tampilan depan rumah yang akan saya jual ya. Nah, ini itu tadinya bekas gudang gas ya, tempat penyimpanan tabung gas LPG ya. Nah, ini buat teman-teman ya, mungkin yang punya usaha apa ya, bisalah ya menyimpan stok filenya di sini. Nah,
Itu oke, kita masuk dulu ke bagian depan, bagian ruang tamu ya. Oh ya, kebetulan juga dulu itu waktu sekitar tahun 2005-2006 lah ya, orang tua saya itu buka tokoan ya, toko grosiran di sini. Nah, itu tempat bekas toko grosiran, etalasenya juga masih ada ini ya. Nah, ini tuh tadinya bekas toko grosiran ini tuh ya. Ya cuman tahun 2008 itu beralih ke pangkalan gas LPG, jadi membangun gudang lah di sini. Tadinya ini tuh tanah kosong, lahan kosong ya, cuman karena jadi pangkalan gas LPG pada tahun 2008 itu, jadi ya ngebangun lah gudang ini ya. Nah, ini bagian ruang tamunya ya. Kebetulan saya diantar sama ibu saya buat review-review rumah yang mau saya jualin ya, Bu. Ibu saya orangnya malu-malu. Nah, ini tuh yang dulu sempat ngontrak di rumah saya ya. Ini tuh koperasi ya, Koperasi Jasa Jaringan Usaha Indonesia Bersama ya. Pertanian atau apa ini tuh, kurang tahu saya juga. Ini tadinya ruang tamu ya, ruang tamu itu di sini tadinya. Ini tuh tadinya ruang tamu, lumayan lega juga ya ruang tamu ini ya. Nah, terus ini tuh tadinya, waduh gelap lagi. Ntar dulu pakai pencahayaan kamera. Nah, ini tuh tadinya bekas gudang barang ya. Kan yang di depannya itu tadi bekas toko ya, toko grosiran. Nah, nyimpan barang-barangnya itu di sini gitu. Nah, ini bekas tempat tidurnya ibu saya ya. Nah, bekas tidurnya ibu saya dan adik saya di sini. Nah, ini kenapa temboknya dibolongin? Maksudnya dibolongin ini tadinya kan itu biar nyambung ke toko ya. Jadi kalau seumpamanya mau ke toko itu gak usah muter lewat tengah rumah, lewat ruang tamu ya. Jadi kalau seumpamanya ada apa-apa tuh dari kamar bisa langsung tembus ke sini, ke toko grosiran ya. Nah, itu tuh di sana ada pintu. Nah, kita nyambung ke ruang tengah ya. Awas, ini tangga ya. Nah, tangga kecil. Nah, ini juga yang bekas kontrak belum dicabut-cabutin ya. Nah, ini tuh, nah ini kamar yang tadi tembus ke toko itu ya. Nah, ini di kamarnya juga udah ada kamar mandinya ini. Lampunya putus ya, belum sempat dibenerin ya. Maaf sebelumnya ya, kamar mandinya agak kotor soalnya udah lama belum dibersihin dan udah lama belum ditempatin lagi ya. Nah, jadi enak ya kalau semuanya lagi tidur terus malam kebangun kebelet pipis ya, dari kasur langsung aja ke kamar mandi gitu ya. Nah, terus lanjut lagi ke kamar tidur berikutnya ya. Jadi kamarnya itu sebelah-sebelahan ya. Nah, ini kamar bekas tidur saya, ini bocor ya, belum dibenerin, tapi nanti kalau sampainya ada yang mau beli mah pasti saya benerin dulu ini yang bocor-bocor ini ya. Nah, ini juga kamar ini udah ada kamar mandinya ya. Nah, maaf juga nih kotor belum dibersihin soalnya kan udah lama belum ditempatin lagi. Nah, jadi kalau sampainya tengah malam kebangun kebelet pipis atau kebelet apa ya dari kasur bisa langsung lari ke kamar mandi gitu ya. Nah, enak ya di dalam kamarnya udah ada kamar mandinya ya gitu ya. Nah, tampilan kamarnya. Tadinya saya tidur di sini. Nah, saya tidur di sini tadinya. Waktu saya masih nempatin rumah ini gitu. Nah, terus kita lanjut lagi ke dapur. Nah, ini dapur ya. Nah, ini meja dapur ya, tempat masak ini ya. Nah, ini wastafel. Nah, buat yang mau beli nanti gak apa-apa lah, saya kasih sama ininya ya, bonus. Nah, ini di dapurnya juga ada kamar mandinya ya. Tuh, di dapur juga ada kamar mandinya. Jadi kamar mandi itu
ada 3 ya di dapur. Oh ya, nanti ada satu lagi kamar mandinya di atas. Jadi masing-masing kamar udah ada kamar mandinya di dalam. Nah, di dapur juga ada kamar mandinya ya. Nah, ini kalau seumpamanya nanti yang punya ART ya, yang punya, kalau yang mau beli rumah ini terus punya asisten rumah tangga ya, bisa tidur di sini nanti asisten rumah tangganya ya. Nah, gitu. Nah, terus kita lanjut lagi ya. Nah, tadinya kan di surat sertifikatnya kan ini di belakang ini tuh masih kosong ya, belum ada bangunannya, masih tanah kosong aja ya. Cuman ini ada bangunan baru tingkat. Nah, ini yang tadi gudang gas, ini yang tadi saya bekas penyimpanan gudang gas ya, tembus ini dari belakang tuh. Ya, bisa langsung ke belakang sini. Nah. Ini juga di bawah ada kamar mandinya ya. Biasanya kan kalau supir-supir gas yang lagi bongkar barang gitu, kalau sebenarnya mau ke kamar mandi ke sini ya. Gak mungkin juga pipis di sembarang tempat ya. Jadi kalau ada yang mau ke air gitu ke sini ya kamar mandinya ya. Nah, terus ini kan kalau di sertifikatnya itu kan belum ada bangunan ini ya, baru ada bangunan ini aja ya. Nah, ini itu bangunan baru, ini belum masuk ke sertifikatnya gitu ya. Nanti kalau ada yang beli ya nanti diupdate lah ya sertifikatnya. Nah, bangunan baru ini tadinya tujuannya buat apa kan, kalau semuanya lebaran gitu kan, ada saudara saya yang mau pada nginep di sini, kasihan ya. Kasihan kalau banyakan tidur di tengah rumah sini. Masya iya sih tega gitu ada saudara main ke sini tumpuk di sini tidur kayak pindang gitu kan, nggak etis gitu ya. Jadi ya ada inisiatif lah saya dan orang tua saya untuk ngebangun bangunan di lahan kosong ini ya. Nah, ini dibuat bangunan, nah biar jadi ada keluarga saudara yang kalau lebaran main ke sini tuh nah bisa istirahat di sini ya. Nah, ini ibaratnya ruang santai gitu ya, bisa nonton, bisa nyimpan TV di sini ya. Nah, saya tadinya ini tuh kenapa kaca-kaca gini ya, tadinya saya bekas latihan bela diri ya, soalnya saya suka olahraga bela diri. Nah, jadi ininya ada kaca-kaca gini gitu. Jadi saya suka latihan bela diri itu di sini tadinya ya. Nah, ya kalau seumpamanya yang banyak duit bisalah pasang bioskop mini di sini ya, di sini layarnya gitu ya. Terus nembak proyektornya di sini gitu ya. Nah, bisa ini buat yang suka nonton bisa pasang bioskop mini ini di sini ya. Nah, ini langsung naik lagi ke tangganya ya di atas. Nah, jadi ini saya di sini tuh biasanya tempat buat jemur pakaian di sini ya, buat jemur kasur, pakaian atau apalah ya. Nah, ini juga saya udah ada penampungan airnya ya. Tuh. Udah ada penampungan airnya. Jadi kalau seumpamanya mati listrik itu ada air cadangan di situ gitu ya. Nah, terus di sini juga kamar ya buat tamu atau keluarga saudara yang kalau lebaran main ke sini bisa pada tidur di sini gitu. Cuman mohon maaf sebelumnya ini masih dikunci ya, soalnya sama yang ngontrak sebelumnya mungkin masih ada dokumen di sini lah ya, ada arsip pribadi belum dibersihin, belum diambil. Jadi maaf kita nggak bisa masuk soalnya masih dikunci ya. Gitu ya, soalnya kan yang ngontrak sebelumnya itu belum beres-beres arsip atau apa gitu ya. Jadi masih ada data pribadinya di ruang ini tuh gitu ya. Jadi mohon maaf sekali sebelumnya. Nah, ini tuh sama kayak tadi ya, ini kamar tidur dan di dalamnya itu udah ada kamar mandinya ya. Nah, ini ventilasi buat kamar mandinya ya. Jadi kamar udah sekalian ada kamar mandinya ini di dalam tuh gitu ya. Nah, ini tampak dari atas ya tuh ya, kelihatan pinggir jalan yang tadi ya gitu. Nah, ini pohon rambutan nih, kalau semuanya panen rambutan ya gak usah beli, gak usah gigit jari lihat orang lain panen, bisa panen sendiri di sini tuh ya. Oke.
Ini lumayan luas ya, ada 2 bangunan. Jadi dalam satu tanah itu ada 2 bangunan ya. Nah, dan ini luasnya itu sekitar 530 meter persegi ya, setengah hektar ini luas tanahnya itu. Nah, ini halaman belakang ini. Itu nanti kalau punya benteng yang bolong-bolong kayak gini gak apa-apa lah. Kalau mau ada yang beli nanti saya benerin dulu ini benteng-benteng yang bolong ininya ya. Ya oke, itu teman-teman ya rumah yang mau saya jual ya. Ya barangkali aja ya ada teman-teman yang berminat mau punya rumah gitu, kebetulan ini aksesnya enak, di pas tepat di pinggir jalan ya, jadi amat sangat strategis ya. Ya apalagi dekat dengan rumah ibadah ya, masjid gitu ya, buat yang muslim gitu ya. Sudah dekat juga dengan polsek ya, polsek Gantar ini sebelah sini dekat ini ya, sekitar 100 meter juga enggak lah ya, jalan kaki juga nyampe gitu. Ya mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Asep Tahlil di studio. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Asep Tahlil yang berada di lapangan yang sudah melaporkan keadaan dan situasi rumah saya yang akan dijual ya. Ya itulah teman-teman, review singkat atau penjelasan tentang rumah saya yang akan dijual ya. Barangkali aja ada yang berminat mau lihat-lihat ke lokasinya langsung ya, bisa gitu ya. Ini kebetulan lokasinya tidak jauh dari kota Subang ya. Dari kota Subang itu sekitar 20 menit ya. Ini berlokasi di Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu ya. Ini sebetulnya lebih dekat ke kota Subang ya, soalnya rumah saya itu perbatasan ya, perbatasan antara Subang Indramayu. Jadi dibanding ke Indramayunya itu lebih dekat ke kota Subang ya, makanya kenapa sekarang saya tinggal di Subang. Ya di sisi lain karena sekarang saya tinggal di Subang juga, jadi rumah saya yang di Mekarwaru kebetulan saya juga sedang butuh karena faktor ekonomi ya, jadi mau tidak mau harus saya jual aset itu ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ada satu review yang ketinggalan ya. Jadi tadi itu ada review yang tertinggal ya. Ini saya belum review kolam ikan ya. Ya tadinya di depan rumah ini ada kolam ikan ya. Cuman karena takut jadi sarang nyamuk, kolam ikannya ini saya surutkan airnya ya, biar agak ngundang jentik-jentiknya. Nah ini temboknya udah dihias ya, udah dihias 3D ini temboknya ini ya. Nah buat yang suka ikan nih bisa melihara ikan di sini ya. Oke baik teman-teman, barangkali ada yang berminat ya. Rumah saya membuka harga di angka 1,3 miliar ya. Jadi buat teman-teman yang mau nego silahkan saja ya. Saya juga tidak akan keras kepala harus jadi harga segitu ya. Ya soalnya kan kalau jual beli itu negosiasi itu suatu hal yang wajar ya. Kalian nego berapapun juga insya Allah akan saya pertimbangkan ya. Pokoknya kalau yang mau nawar gak apa-apa, saya pertimbangkan nego sampai jadi begitu ya. Ya barangkali aja buat teman-teman yang udah jadi influencer, motivator gitu ya, yang katanya bisa menolong orang yang sedang dalam kesulitan ya, bisa mungkin ya membantu saya untuk membeli salah satu aset saya ya. Misalnya kan saya juga suka nonton lah banyak gitu ya, motivator atau influencer yang di kontennya itu bisa menolong orang ya. Tapi mohon maaf sebelumnya ya,
Saya juga pernah nge-DM atau ngechat langsung ke yang bersangkutan, para motivator influencer itu ya. Ya mohon maaf sebelumnya ya, kadang mereka juga kalau seumpamanya menolong harus ada keuntungannya bagi mereka ya. Jadi mohon maaf, saya tidak ada menyinggung pihak manapun ya. Ya kalau seumpamanya saya posisinya mampu gitu ya, kalau seumpamanya ada yang kesulitan dan minta pertolongan kepada saya, bakal saya tolong gitu ya, tanpa harus memberi syarat apapun ya. Ya di sisi lain saya juga mohon maaf nih, agak bingung juga ya, saya minta tolong tapi di sisi lain saya harus membeli produk yang mereka jual gitu ya. Kan katanya motivator gitu ya, bisa menolong orang, tapi kok kenapa saya minta tolong harus membeli produknya dulu? Ya kata Sundanya mah ya, boro-boro kanggo meser produknya, kanggo sadidinten oge udar edor. Itu. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau semuanya ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau tidak enak di hati ya. Ya mungkin cukup sekian dulu konten saya yang saat ini, mungkin agak serius ya. Kalau seumpamanya ada yang berminat, silahkan langsung hubungi saja kontak saya ya. Bisa chat atau telepon langsung, atau kalau seumpamanya telepon tidak diangkat bisa chat dulu. Kalau semuanya tidak diangkat bukan berarti saya tidak mau ngangkat. Ya mungkin saja saya sedang dalam keadaan berkuliah, jadi tidak sempat buat ngangkat telepon gitu ya. Oke teman-teman, saya Asep Tahlil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me